Mengapa Kang Emil juga sangat terpukul dari peristiwa ini? Karena bagaimanapun Eril adalah putra yang lahir dalam sebuah momen yang tidak mudah. Sangat berduka cita yang mendalam atas wafatnya putra sulung Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia, Emeril Khan Mumtaz atau biasa disapa Eril. Tentu kami sangat merasakan kesedihan yang dirasakan juga oleh keluarga besar Kang Emil dan Ibu Atalia. Tapi kami juga tahu bahwa keluarga besar Kang Emil dan Ibu Atalia sudah mengikhlaskan dan bersabar atas musibah ini. Segala ikhtiar sudah dilakukan dan semuanya berpulang kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu perbincangan kali ini saya bersama Kang Mahpudi. Jadi kami itu punya kisah tentang Eril di masa kecil, dan kami dapatkan itu langsung dari Kang Emil. Waktu itu kami mewawancari beliau dalam sebuah kesempatan khusus untuk pembuatan biografi. Sebetulnya yang mewawancari beliau ada 3 orang. Saya, Kang Mahpudi, dan Kang Efri Kristanto ya. Cuma yang hadir di sini berdua. Itu untuk sebuah buku biografi dan buku itu belum selesai. Sekaligus juga kami minta izin ini kepada Kang Emil untuk mencuplik sebagian dari kisah hidup beliau yang ada kaitannya dengan almarhum Eril. Jadi di buku ini berbicara tentang Eril di masa kecil dan bagaimana perjuangan Kang Emil dan Ibu Atalia di perantauan di New York, Amerika Serikat. Kang Mahpudi, apa kabar? Alhamdulillah, saya masih menulis buku apa ini? ya lebih banyak biografi. Biografi ya. Beberapa tokoh biografi sedang saya rampungkan. Kang, saya juga ingin menyampaikan pernyataan bela sungkawa saya kepada Kang Emil sama Bu Atalia. Tentu kami sangat terpukul mendengar kabar wafatnya Eril. Bagaimanapun ini sebuah kehilangan, karena itu kami ingin memberikan dukungan moral, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mendoakan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik. Amin, amin, amin. Semoga Kang Emil dan Bu Atalia tabah ya. Semoga yang pergi husnul khotimah dan yang ditinggalkan tabah gitu ya. Kang Mahpudi, kita ini mungkin akan berbicara atau akan kembali bercerita sesuai yang diceritakan oleh Kang Emil ya, ke masa bagaimana perjuangan Kang Emil dan Ibu Atalia di New York ketika beberapa waktu yang sebelumnya lulus dari ITB, menjadi dosen dulu, kemudian menikah dengan Bu Atalia ya, dan berangkat ke New York. Mungkin kita bisa mulai dari situ, Kang Mahpudi ya. Buku biografi ini memang berkisah tentang riwayat hidupnya Pak Ridwan Kamil yang kita tulis selama beliau menjabat sebagai wali kota. Tetapi di dalamnya memang berisi bukan hanya periode itu, tapi sudah kita tulis juga dari sejak beliau masih masa kanak-kanak ya. Masa beliau menjadi mahasiswa, bahkan kemudian pada saat pemilihan wali kota. Dan ada bagian yang menarik dari buku ini berkaitan dengan masa yang menurut saya menjadi penting dalam kehidupan beliau, yaitu masa-masa ketika beliau menjadi pekerja imigran. Kalau bahasa ininya pekerja migran di Amerika Serikat. Waktu itu tahun 97, setelah beliau menikah dengan Bu Atalia, beliau sudah mengajar di ITB. Ada lowongan untuk menjadi pegawai magang di sebuah konsultan di Amerika, di New York tepatnya ya. Dan saat itu beliau terpilih atau terseleksi sehingga beliau berangkat ke New York dan beliau bekerja di sana.
pada saat bekerja Di perusahaan apa dia? di perusahaan biro konsultan. Arsitek ya? Ya, tepatnya di daerah Maryland ya, Maryland, New York. Ibu Atalia tidak ikut bersama, jadi beliau berangkat duluan di sana dan di sana beliau mulai menikmati profesinya sebagai seorang perancang atau seorang arsitek di sebuah perusahaan Besar ya? bukan besar, perusahaan di pusatnya dunia lah. Ada cerita menarik di situ bagaimana dia mempelajari atau mulai mencermati kota itu, mondar-mandir dari apartemennya ke kantornya dengan menaiki fasilitas Transportasi yang ada di situ. transportasi publik segala macam sambil mendengarkan lagu-lagunya Rida Sita Dewi. RSD itu ya? LSD itu dia ceritakan di buku itu. Lagu-lagunya apa saja nanti ada di situ. Kemudian ini yang menarik. Tentu sebagai pasangan yang baru menikah tentu kan tidak bisa berlama-lama pisah kan. Yeah. Akhirnya memang Ibu Atalia ikut bergabung di sana. Mereka menyewa sebuah apartemen kecil lah di kota New York. Sayangnya ini biro arsitek ini entah bagaimana itu tutup ya. Tutup. Kalau tidak salah itu karena persoalan resesi waktu itu kan? Ya, ada dinamika ekonomi di Amerika global Serikat yang membuat perusahaan itu tutup ya. Dan akibatnya apa? Bahasa kitanya Kang Emil di PHK ya. Dan disarankan untuk pulang. Pulang ke Indonesia ya. Pulang. Tetapi semangatnya Kang Emil kekeh. Pantang pulang sebelum berhasil lah kira-kira seperti itu, sehingga dia memutuskan untuk tidak pulang tapi mencoba mencari penghidupan di kota New York. Namun memang tidak mudah, meskipun ya beberapa kali dia melamar, dari sekian 100 yang dilamar cuma 5 kalau nggak salah yang dia sampaikan dia panggil. Dan dari lamaran itu tidak semuanya bisa dia dapatkan, sehingga dia menjadi pekerja migran yang ilegal. Jadi ilegal di sebuah perusahaan arsitek juga ya. Nah, sebagai pekerja ilegal tentu tidak banyak hal yang bisa didapatkan, fasilitas segala macam. Gaji juga tidak terlalu besar. Sehingga kehidupannya sangat pas-pasan, bahkan kalau boleh dibilang sangat terbatas. Tapi semakin tekadnya beliau untuk bertahan untuk mencari penghidupan di New York itu membuat dia tetap bersaing. Pak Mahpudi, sebentar. Kalau tidak salah beliau sempat kemudian masuk lagi sebuah perusahaan yang bonafide di situ, tapi kemudian pihak perusahaan bagian SDM itu lupa memperpanjang visa beliau. Ya itu. Itu juga menjadi satu cerita di dalam buku itu yang menambah duka. Ya. Jadi sudah ilegal, kemudian juga visanya sudah habis dan lain sebagainya, sehingga tidak begitu leluasa untuk hidup di sana. Sementara Ibu Atalia sudah mulai mengandung, bahkan usianya sudah makin membesar. Dan ketika berusia 8 bulan, Kang Emil membawa Bu Atalia ke sebuah rumah sakit dan mendapati kenyataan bahwa untuk persalinan mereka nanti kalau kelak datang waktunya dibutuhkan dana kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Waktu itu. Dan besar itu sekali. bukan angka kecil bagi mereka berdua. Sehingga Kang Emil dalam keadaan bingung. Keadaan bingung, termenung. Lalu ada seorang pria dari Meksiko, kebangsaan Meksiko yang menyapa Kang Emil di situ. Kenapa gitu loh? Kenapa Anda sedang bingung dan lain sebagainya. Nah, di situ diceritakan bahwa saya tidak punya uang, sementara istri saya hamil dan akan melahirkan dan lain sebagainya. Oleh orang Meksiko inilah kemudian disarankan Kang Emil pergi ke sebuah rumah sakit milik pemerintah Amerika Serikat. Memang rumah sakit itu dikhususkan bagi rakyat miskin. Yang menarik.
namanya Rumah Sakit Elmhurst. Elmhurst. Saran itu diikuti sama Kang Emil, dan Kang Emil kemudian mendatangi rumah sakit itu. Ya betul, memang rumah sakit itu bisa untuk memfasilitasi persalinan dari Bu Atalia, tetapi Kang Emil harus menunjukkan bukti bahwa dia adalah tidak mampu, orang rakyat tidak mampu. Itu salah satu yang harus diperlihatkan adalah slip gaji. Slip gaji ya. Inilah dramatisnya gitulah. Sementara gajinya Kang secara Emil, teknis, secara ini gajinya Kang Emil di atas sedikit dari upah UMR, minimum. ya. Tapi dia memang lagi tidak punya uang sebesar 50 itu juta ya. itu. Sehingga Kang Emil berpikir keras bagaimana bisa mendapatkan bukti bahwa dia adalah rakyat miskin yang perlu dibantu. Nah, ini cerita pada suatu sore ketika waktunya tiba untuk melahirkan, Kang Emil datang ke sana, tapi itu tadi dia harus membawa bukti itu. Nah, terpaksalah Kang Emil pergi ke kantornya untuk mendapatkan bukti bahwa dia punya slip gaji di bawah itu. Sayangnya waktu itu kantor sudah tutup. Terlalu sore mungkin ya. Terlalu sore, tapi dengan tekad yang kuat, Kang Emil meminta kepada petugas di sana bahwa saya ada tugas untuk lembur, sehingga diizinkan masuk ke dalam kantor. Dengan kemampuannya, akhirnya Kang Emil bisa masuk ke dalam kantor itu. Lalu entah bagaimana caranya, Kang Emil mendapatkan bukti bahwa dia adalah seorang yang memiliki gaji di bawah UMR ya. Bukti itulah yang kemudian dibawa ke rumah sakit, dan kita semua tahu akhirnya Bu Atalia bisa melahirkan di rumah sakit secara normal ya. Secara normal, dan putra atau putra sulung beliau, anak kelahiran putra kelahiran mereka itu diberi nama Emeril Khan Mumtaz ya, itu kisahnya. Jadi saya melihatnya, atau kami para itu penulis, tanggalnya 25 Juni 1999 ya. Tepatnya 1999. Saya melihatnya bisa mengerti kenapa Kang Emil sekarang begitu terpukul sekali, karena bagaimanapun Eril ini, panggilan dari Eril ini adalah seorang anak yang lahir dalam kondisi yang sulit dan dalam keadaan kehidupan pasangan ini baru memulai hidup di negeri orang gitu ya. Ini bagi saya bisa memahami, sangat berkesan sekali ininya, momentum itu. Dan saya kira juga bisa dipahami pula mengapa kemudian dalam perkembangan karir Kang Emil itu begitu peduli terhadap rakyat kecil dalam program-program dia sebagai wali kota misalnya wali kota, dan kita diskusi banyak tentang program-program dia. Itu banyak sekali program-program yang tipikalnya adalah seperti yang dialami atau diterima ketika Kang Emil di Amerika Serikat itu, di New York itu. Saya kira ini kisah yang menurut saya sangat berharga dan bisa menjadi pemahaman kita mengapa Eril begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan pribadi mereka berdua ya, antara Bu Atalia dan Kang Emil. Ya, karena beliau almarhum ini dilahirkan dalam situasi yang katakanlah darurat gitu ya. Sangat sulit, kondisi kehidupan perjuangannya masih berat seperti itu gitu ya. Dan beberapa hal yang Kang Emil lihat di situ tentang pelayanan kesehatan untuk rakyat miskin dan sebagainya, kemudian itu juga diwujudkan dalam program-program beliau sebagai wali kota ya. Banyak hal yang menginspirasi lah ya. Jadi kehidupan dia di New York sebagai rakyat miskin itu bisa menjadi sumber inspirasi dia ketika nanti dia balik. Tapi juga ada hal yang lain juga tidak kalah pentingnya, adalah di sini menggambarkan bagaimana tanggung jawab seorang kepala keluarga ya.
nggak bisa dibayangkan. Saya pun mungkin nggak akan seberani itu ya, memberanikan diri masuk ke dalam kantor dalam situasi yang sudah tutup, hanya ingin mendapatkan sebuah bukti bahwa saya adalah layak untuk mendapatkan bantuan untuk persalinan anak dan istri saya. Ini kan sebuah langkah yang luar biasa, berani, nekat lah gitu ya. Yang berani dari seorang kepala keluarga. Gitu. Ya mungkin kan demi anak apapun dilakukan sepanjang dia mampu melakukan itu. Dan cerita itu kalau boleh saya sampaikan, itu beberapa kali diulang ya, cerita tentang kelahiran Eril sebagai putra sulung. Sangat-sangat berkesan. Di berbagai forum memang beliau sering menceritakan itu ya, sebagai sebuah penggambaran betapa berartinya ini gitu. Dan insight-nya bagus. Salah satu tambahan ceritanya kan bagaimana kemudian pada masa-masa setelah dilahirkan, memang mertuanya juga menyusul ke sana. Menyusul. Tetapi Eril hidup dalam keluarga yang sederhana. Ini titik penting bagi kehidupan Kang Emil. Mungkin juga ini adalah sebuah tonggak di mana membuat Kang Emil punya tekad pada suatu masa dia harus bisa memberikan pelayanan kepada kemudahan masyarakat miskin dan lain sebagainya, ketika dia suatu ketika menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi bacaan saya itu juga salah satu alasan yang mendasari kenapa Kang Emil juga akhirnya pada program-program pembangunan Kota Bandung ketika dia memimpin itu banyak diwarnai keberpihakan kepada rakyat kecil, rakyat kecil, pada masyarakat Mesir. Pada misalnya ya ada program untuk kesehatan, pendidikan, kredit mesra, itu adalah program-program yang begitu memperlihatkan pemihakannya kepada rakyat miskin. Karena itu membekas sekali. Saya mengukurnya pada diri saya, apa ya sanggup saya melakukan tindakan seperti itu ya, demi membela keluarga. Itu tindakan heroik menurut saya. Saya yakin itu. Jadi posisi Eril dalam kehidupan pribadi Kang Emil maupun Bu Atalia itu sangat sentral, bukan karena dia seorang anak sulung dan laki-laki, tapi itu tadi proses kehadirannya itu adalah sebuah proses perjuangan tersendiri. Dan setelah itu kalau tidak salah juga ada rencana waktu itu Kang Emil untuk memulangkan dulu Ibu Atalia bersama Eril ke Indonesia, tapi karena masih bayi merah akhirnya ditunda dulu. Kemudian menyewa sebuah apartemen kecil. Karena kemudian Kang Emil diterima di universitas bergengsi. Itu episode berikutnya. Tapi memang kemudian beberapa bulan kemudian keluarga Kang Emil, Bu Atalia dan cabang bayi itu kemudian memang pulang ke Indonesia. Tapi ya beliau mengisahkan bahwa di apartemen yang begitu sederhana dan beliau diterima di sebuah universitas yang bergengsi dengan beasiswa tentu, karena membayar sendiri tidak mungkin, dengan fasilitas rumah tangga yang sederhana. Untuk memandikan bayi saja katanya Eril ini dimandikan di panci. Panci yang biasanya dipakai untuk memasak itu bergantian kalau saya memasak. Kemudian dipakai memandikan Eril gitu ya. Itu masa-masa perjuangan. Masa perjuangan. Kang Emil di Berkeley juga ada satu bab tersendiri itu. Banyak kisah-kisahnya di situ yang bisa kita ceritakan di dalam buku ini. Nah, kemudian dari situ kan pulang ya Bu Atalia dengan Eril ke Indonesia. Dan kemudian tahun 2001 ketika Kang Emil diwisuda sebagai master di bidang tata kota berarti ya. Ibu Atalia dengan Eril hadir lagi di situ. Tentu mungkin usia Eril waktu itu sekitar 2 tahunan ya. Menyaksikan ayahnya sendiri di wisuda menjadi seorang master di situ. Kita bisa melihat ada sesuatu yang memang istimewa Eril ini ya.
Eril dilahirkan di negeri orang, di New York, di sebuah kota besar, dan kita bisa melihat juga hari ini bagaimana Allah memanggil Eril juga di negeri orang, dan hingga saat ini jenazahnya belum ditemukan ya. Semoga ini juga menjadi sebuah hikmah dan bisa menjadi sebuah perantara bagaimana Eril bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah dengan cara seperti itu. Sebuah hadis yang menyebutkan bahwa mereka yang meninggal karena tenggelam dan sejenisnya itu dikategorikan sebagai syahid. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Kami sangat-sangat mendoakan dan mudah-mudahan apa yang dialami oleh Kang Emil pada beberapa hari terakhir ini juga menjadi tonggak sejarah beliau untuk menjadi lebih tegar dan menjadi alasan untuk lebih berkontribusi kepada bangsa dan negara, terutama masyarakat Jawa Barat ini. Pemihakannya kepada rakyat miskin terutama menjadi lebih kuat. Karena kami membaca bahwa Eril itu adalah simbol dari inspirasi atau tekad Kang Emil, karena dia alami sendiri itu. Dia alami sendiri bagaimana sulitnya orang melahirkan, sulitnya orang mendapatkan pendapatan dan lain sebagainya. Justru ketika Eril lahir gitu. Ini bagi kami sebagai penulis mengalami pencerahan seperti itu. Ada satu tradisi di sana bagaimana mahasiswa yang selesai kuliah itu ya kan meninggalkan begitu saja barang-barang mereka yang masih berharga itu di sekitar kampus atau asrama ya. Ini Kang Emil sama Ibu Atalia itu sambil ngintip gitu kan. Ngintip siapa nih yang sekarang meninggalkan barang itu dan barangnya masih bisa digunakan. Itu diambil malam-malam gitu kan. Cerita zaman beliau kuliah di California. Jadi kisah tentang penderitaan tadi itu di New York. Kemudian karena diterima pindah ke California. Nah, kisah di California juga banyak sekali, termasuk itu bagaimana beliau menyiasati perabot rumah tangga dari mereka-mereka yang sudah lulus, sudah pulang ke negaranya masing-masing, nah dia pakai. Itu betapa tidak mudahnya perjalanan hidup beliau. Kita tidak tahu di mana kita akan berakhir, ya kan? Seperti yang dialami oleh Eril, dia tidak pernah tahu akan di mana berakhir. Itu tapi misteri seseorang, misteri kita juga. Tapi yang jelas mudah-mudahan Eril sedang berbahagia di surga ya. Kang Emil dan keluarga, kami sekali lagi mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya. Tiada lain obrolan ini kita lakukan juga karena rasa empati kami kepada keluarga Kang Emil dan Ibu Atalia.